Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Praktis ID. Today we will learn about English, and for my YouTube channel, there are tips and tricks and many more. So, everybody prepare yourself with book and pen, and don't forget to like, comment, and subscribe for my YouTube channel. Well, enjoy listening, enjoy watching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back at Praktis ID channel. Well, everybody, long time no see. So sorry, so busy with Ramadan's day. Happy fasting everybody. Hai semua, buat kamu kelas 12 yang ingin mengikuti UTBK, alangkah baiknya simak betul-betul materi berikut ini tentang tes potensi skolastik atau TPS. Apa sih tes potensi skolastik? Simak baik-baik ya. Ujian tertulis berbasis komputer adalah nama baru untuk ujian masuk universitas. Dahulu adalah namanya SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. TPS, tes potensi skolastik, meliputi apa sajakah tes kognitif? TPS yaitu penalaran umum, kemampuan pemahaman. Penalaran umum biasanya berupa materi logis matematika dasar, lalu tentang deret, logikal, numerikal, ataupun abstrak. Lalu untuk kemampuan pemahaman bisa berupa soal cerita ataupun kemampuan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Simak baik-baik. Jenis soal TPS UTBK. Yang pertama, penalaran umum. Terdiri dari 3 jenis, diantaranya kesesuaian pernyataan. Kesesuaian pernyataan, para siswa harus memahami isi tabel atau teks, grafik, diagram sesuai dengan konteks pada teks. Kesesuaian pernyataan ini biasanya dipersembahkan sebuah grafik atau diagram untuk mengetahui sejauh mana kemampuan pemahamannya tentang memahami isi tabel. Simpulan logis. Simpulan logis di mana siswa harus membuat kesimpulan logis akan sesuatu yang akan mungkin terjadi berdasarkan pada teks. Penalaran analitik. Penalaran analitik di mana kita harus menganalisis dan menjawab soal berdasar pada data yang telah disediakan. Baiklah, simak selanjutnya. Tipe soal UTBK. Tipe soal UTBK meliputi pengetahuan kuantitatif. Ada 4 tipe jenis soal TPS UTBK, diantaranya yang pertama adalah pilihan ganda. Pilihan ganda yaitu tipe untuk soal logika dasar atau matematika level dasar. Matematika level dasar itu yang seperti apa? Matematika level dasar tentang aljabar, lalu deret, angka, logika, dan soal cerita. Matematika dasar ini biasanya atau logika dasar tidak sama dengan materi-materi yang dipelajari ketika kelas 10, 11, ataupun kelas 12 di matematika wajib ataupun matematika peminatan. Melainkan kemampuan logis atau kemampuan logika matematika berdasarkan dari level-level dasar atau pengetahuan matematika atau pengetahuan logika dasar. Selanjutnya, pertanyaan dengan informasi pilihan. Bagaimanakah tipe pertanyaan berikut ini? Tipe pertanyaannya adalah identik dengan pilihan 1, 2, 3, dan 4. Nah, pertanyaan ini biasanya dipersembahkan soal cerita dan memilih kesimpulan dari pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, dan pilihan 4. Biasanya berupa setuju, sangat setuju, tidak setuju, atau kurang setuju. Ini adalah pertanyaan tipe dengan informasi pilihan. Selanjutnya, pertanyaan dengan 2 informasi, di mana kita harus menganalisis informasi, yaitu analisis cakupan data atau untuk menjawab pertanyaan. Yang terakhir adalah analisis perbandingan 2 nilai.
Analisis perbandingan dua nilai berupa suatu informasi dengan dua variabel di mana kita harus menentukan hubungan antara dua variabel tersebut. Analisis perbandingan dua nilai ini dipersembahkan sebuah informasi atau dua informasi biasanya berupa paragraf. Biasanya membandingkan dua paragraf. Ini adalah kemampuan logis atau kemampuan membaca cepat membandingkan dua paragraf. Dua paragraf ini memiliki persamaan, tetapi kita harus mempunyai kemampuan membaca cepat untuk mencari hal-hal yang sama ataupun hal-hal yang berbeda dari dua isi teks tersebut. Baiklah, selanjutnya, pengetahuan dan pemahaman umum terdiri dari dua hal saja. Yang pertama adalah soal bahasa Inggris dan yang kedua adalah soal bahasa Indonesia. Di soal bahasa Inggris, memahami inti bacaan dan kemudian membuat kesimpulan berdasar pada informasi di teks. Lalu, di soal bahasa Indonesia, menghadapi soal-soal tentang ide pokok, kelebihan dan kelemahan paragraf, simpulan, penulisan kata, hubungan antar paragraf, makna kata, tanda baca, kata ganti, konjungsi, dan kalimat efektif. Dan itu semua merupakan kemampuan bahasa yang harus dimiliki oleh seseorang siswa, baik dari soal bahasa Inggris maupun soal bahasa Indonesia, yaitu analogis tentang kemampuan pemahaman bacaan atau kemampuan pemahaman bahasa. Memahami bacaan dan menulis. Dua hal pentingnya diantaranya adalah pemahaman isi bacaan, di mana kemampuan membaca untuk memahami isi teks secara utuh diuji. Berkaitan dengan hal tersebut, berarti penalaran kebahasaan yang menguji pemahaman kita akan kaidah penulisan dalam bahasa Indonesia secara baik dan benar. Tujuan pengukuran materi tes UTBK. Jika kita memusingkan materi-materi di soal UTBK, itu sungguh sangat tidak mungkin karena seorang mahasiswa diwajibkan memiliki penalaran dan juga logika dari pengetahuan dasarnya sebelum mereka mendapatkan materi-materi yang banyak di jurusan-jurusan universitas yang mereka pilih di ujian-ujian seleksi universitas di awal-awal untuk menjadi seorang mahasiswa di universitas negeri. Lalu tujuan pengukuran materi tersebut berupa apa saja di TPS UTBK? Yang pertama adalah penalaran umum. Penalaran umum materi TPS UTBK ini mengukur kemampuan penalaran dan kecakapan kita dalam memilih dan menggunakan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah secara logis atau masuk akal. Harus memahami bagaimana memperoleh informasi, tak hanya dari paragraf atau teks, tapi juga dari kurva, grafik, dan tabel. Yang kedua, pengetahuan kuantitatif. Materi TPS UTBK ini mengukur kemampuan matematis sederhana dan pemahaman konsep matematika kita, terutama dalam kerangka pemikiran yang terstruktur dan logis matematis. Materi kuantitatif mencakup aljabar, logika, peluang, statistika, dan geometri. Yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman umum. Materi TPS UTBK ini dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka perlu memperluas wawasan dengan berbagai bacaan untuk mengetahui lebih banyak antonim, sinonim, idiom, dan POV. Yang terakhir, materi bacaan dan menulis. Materi TPS UTBK ini mengukur kemampuan kita di bidang bahasa dan logika verbal. Kita harus memahami inti paragraf, pesan tersiratnya, dan kesimpulannya. Berikut keempat hal yang terpenting ini bisa dikuasai dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara mengikuti bimbel untuk persiapan UTBK untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri, atau dengan cara-cara belajar mandiri, yaitu dengan mengikuti channel-channel ataupun dengan mengikuti latihan-latihan soal ataupun berdiskusi dengan teman kalian. Well, buat kamu semua kelas 12 yang belum mendapatkan universitas dari nilai rapot atau SNMPTN, jangan khawatir. Masih ada beberapa waktu yang kalian bisa kejar, yaitu dengan ujian-ujian mandiri. Maka persiapkanlah dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan mengikuti
langkah-langkah ataupun bahas-bahas soal dari channel-channel ataupun dari blog-blog. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ikutin konten selanjutnya ya, yaitu pemahaman ataupun latihan soal tes UTBK. Well, thank you for listening and for watching this video. Hopefully really wonderful for all of you. Thank you very much. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.